Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan analisis korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas atau X dengan variabel dependen atau tak bebas atau Y. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen, maka disebut dengan korelasi berganda. Jadi X-nya lebih dari 1, maka dinamakan korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen berhubungan dengan satu variabel dependen, itu disebut korelasi sederhana atau parsial. Jadi antara yang X-nya 1 dan X-nya 2 nanti analisisnya berbeda. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja. Jadi terjadi kebetulan saja, bisa saja. Dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Kalau sebab akibat itu contohnya ketika variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka variabel Y juga berpengaruh terhadap variabel X. Jadi antara variabel X dengan variabel Y saling mempengaruhi. Dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Jadi ketika kita melihat hubungannya itu apa? Positif atau negatif? Dalam analisa korelasi, di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi, juga mengukur keeratan hubungan variabel atau disebut dengan koefisien korelasi. Jadi nanti kita akan melihat apakah ada korelasi atau hubungan antara X dengan Y, seberapa kuat hubungan tersebut, dan seberapa besar hubungan itu tadi. Jadi akan kita lihat. Dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Jadi kalau regresi itu kita melihat pengaruhnya, sedangkan korelasi itu kita melihat hubungannya. Kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama, koefisien korelasi dilambangkan dengan R dan koefisien determinasi dilambangkan dengan R square. Jadi kita akan melihat hubungannya tadi, apakah hubungannya kuat atau lemah dan juga seberapa besar hubungan itu tadi yang muncul. Pada dasarnya, hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas hubungan positif atau searah, yang kedua hubungan tidak searah atau negatif, dan yang ketiga tidak ada hubungan. Jadi kita akan melihat antara X dengan Y ini hubungannya bagaimana. Kalau positif arahnya bagaimana, kalau negatif bagaimana, dan bagaimana kalau tidak ada hubungan. Penjelasannya itu seperti apa. Jadi dikatakan hubungan searah atau positif. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y yang searah. Jadi ketika X-nya naik, Y-nya juga akan ikut naik. Itu namanya searah. Dan sebaliknya, kalau X-nya turun, maka Y-nya juga akan turun. Yang kedua, hubungan tidak searah atau negatif. Ini dimaksudkan ketika X-nya naik, Y-nya turun. Jadi berlawanan. Atau ketika X-nya turun, Y-nya naik. Dan yang ketiga, tidak ada hubungan atau tidak ada hubungan ya ini. Ini contoh yang kedua. Yang tidak ada hubungan ini, ketika X-nya naik, Y-nya tidak bergerak atau tidak terpengaruh atau tidak ada hubungan. Jadi tidak ada perubahan. Kalau ini contohnya konsumsi pangan dengan tingginya gedung. Jadi semakin banyaknya konsumsi pangan, ya tinggi gedung itu ya nggak akan terpengaruh atau nggak ada hubungan sama sekali. Jadi ketika X-nya naik atau Y-nya naik, X-nya tidak naik atau Y-nya tidak naik. Jadi tidak saling ada keterkaitan keduanya. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, patokan pada korelasi ini hanya min 1 sampai dengan 1. Jadi range atau
range-nya ini min 1 sampai dengan 1. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan. Jadi 0 ke 1 hubungannya positif, 0 ke min 1 hubungannya negatif. Semakin mendekati min 1 berarti negatif kuat. Semakin mendekati 1 berarti positif kuat. Kalau semakin mendekati 0, itu berarti semakin lemah hubungannya. Koefisien korelasi dapat dilihat dengan range Spearman. Koefisien korelasi ini mengukur kedekatan hubungan antar kedua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien pangkat atau koefisien Spearman. Jadi kita menggunakan beta di sini, perbedaan antara X dan Y. Kalau kita masuk rumus, ini contohnya ada peserta A sampai H, ada 2 juri 1 dan juri 2. Kita akan melihat korelasi antara nilai dari juri 1 dan nilai dari juri 2. Maka kita kurangkan dulu beda atau betanya. Juri 1 dikurangi juri 2, ketemu 2. Ketika kuadratkan, maka kita masukkan rumus akan ketemu hasilnya. Semakin mendekati 0, maka semakin lemah. Selanjutnya ada pengukuran dengan metode korelasi Pearson. Untuk kesekumpulan data X dan Y berukuran N, koefisien korelasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut ini. Jadi pada Spearman ini kita akan melihat. Ini contohnya jumlah SKS apakah ada hubungan dengan IPK yang diperoleh oleh mahasiswa. Maka kita cari dulu X kali Y, X dikuadratkan dan Y dikuadratkan. Maka yang paling bawah itu adalah sigma atau jumlah masing-masing dari atasnya itu tadi. Kita masukkan rumus maka ketemu 0,447. Dari hasil ini ternyata korelasi positif tetapi lemah karena di bawah 0,5. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut. Jadi, bagian dari keragaman total variabel tak bebas atau Y yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel X atau variabel terikat, variabel bebas. Ini contohnya. Jadi kalau koefisien determinasi itu rumusnya R kuadrat. Kalau perlu diketahui, kalau tadi kan kalau X-nya lebih dari 1 berarti dia dinamakan ganda. Kalau ini contohnya kita menghitung korelasi dari yang ganda ya. Ini ada kita melihat variabel X1 itu pendapatan, variabel X2 adalah jumlah keluarga, dan Y adalah pengeluaran. Maka apakah ada keterkaitan antar X1, X2, dan Y? Maka kita hitung dengan manual dulu. Kita harus mengetahui konsepnya. Kita kalikan X1 dengan Y. Kita kalikan X1, X2 dengan Y. Kita kalikan X1 dengan X2. Kita kuadratkan X1-nya, kita kuadratkan X2-nya, dan kita kuadratkan Y-nya. Kita jumlah atau total di bawah ini. Maka akan ketemu, ini notasi ya, notasi dari masing-masing ini N-nya berapa, sigma X1-nya berapa, ini ada di atasnya datanya. Maka kita masukkan rumus R Y X1 berarti hubungan antara Y dengan X1 adalah 0,9. Sangat kuat berarti ya, mendekati 1, positif. Sedangkan hubungan Y dengan X2 itu 0,74, masih dikatakan kuat karena di atas 0,5, positif. Sedangkan hubungan antara X1 dengan X2 itu 0,8, juga masih kuat positif karena lebih dari 0,5. Sedangkan untuk hubungan ketiganya, Y, X1 dan X2 itu 0,9, sangat kuat. Jadi kesimpulannya terdapat hubungan yang signifikan antara X1 bersama-sama dengan X2 terhadap Y. Hubungan
yang signifikan antara pendapatan, jumlah, dan terhadap pengeluaran untuk membeli barang. Jadi ketika X-nya naik, Y-nya naik. X2-nya naik, Y-nya naik. Ketika X1 dan X2 naik, maka Y juga akan naik. Ini bisa dilakukan atau dihitung untuk latihan soalnya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini karena memang konsep dari korelasi ini sangat simpel. Kita hanya melihat hubungan saja. Jadi kalau teman-teman menganalisis data itu biasanya kita melihat pengaruh dengan regresi dan juga kita lanjutkan dengan kita melihat hubungan atau korelasi. Jadi saling melengkapi antara regresi dengan korelasi. Ibaratnya ya sepasang kekasih lah seperti itu. Jadi antara keduanya saling melengkapi datanya. Maka biasanya kalau di hipotesis berpengaruh signifikan positif. Nah, positifnya dilihat dari mana? Dari analisis korelasi. Sedangkan berpengaruhnya dilihat dari mana? Dari analisis regresi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.